Hai semuanya, perkenalin aku Sandi dan ini teman aku Susi Murni. Hari ini kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi soft skill yaitu defense mechanism dan Emotional intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini aku akan menjelaskan mengenai pentingnya soft skill. Soft skill adalah keterampilan non teknis yang sangat penting dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesional kita. Contohnya meliputi kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, beradaptasi hingga empati. Kenapa soft skill itu penting? Karena dalam dunia kerja dan kehidupan sosial, kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Kemampuan kita dalam bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan memahami emosi sangat menentukan keberhasilan kita. Misalnya, bayangkan dua orang dengan keterampilan teknis yang sama, yang satu memiliki soft skill dan yang satu tidak. Siapa yang lebih mungkin sukses? Tentunya juga orang yang memiliki soft skill. Kemudian yang kedua adalah mengenai tujuan mempelajari defense mechanism dan emotional intelligence. Sekarang mengapa kita perlu mempelajari tentang teori defense mechanism dan emotional intelligence? Pertama, defense mechanism membantu kita memahami bagaimana manusia secara tidak sadar melindungi diri dari stres dan kecemasan. Dengan memahami ini, kita bisa lebih mengenali reaksi diri sendiri dan orang lain dalam menghadapi tekanan. Yang kedua, mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menggali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu teori defense mechanism. Defense mechanism atau mekanisme mempertahankan diri adalah strategi psikologis yang digunakan seseorang untuk menghadapi tekanan emosional atau situasi sulit. Sigmund Freud mengidentifikasi beberapa bentuk defense mechanism seperti yaitu yang pertama denial atau penyangkalan, yaitu menolak kenyataan yang menyakitkan. Yang kedua yaitu repression atau represi, yaitu menekan perasaan atau ingatan yang tidak menyenangkan ke dalam alam bawah sadar. Kemudian yang ketiga yaitu projection atau proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain atas perasaan dan dorongan yang sebenarnya berasal dari diri sendiri. Yang keempat yaitu rationalization atau rasionalisasi, yaitu mencari alasan yang masuk akal untuk menutupi kesalahan atau kegagalan. Dan yang terakhir yaitu sublimation atau sublimasi, yaitu mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang lebih positif seperti menyalurkan emosi ke dalam seni atau olahraga. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa lebih sadar dalam mengelola emosi dan menghindari pola pikir yang merugikan diri sendiri. Nah, dari teori emotional intelligence sendiri, Daniel Goleman memperkenalkan 5 komponen utama dari emotional intelligence. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri, yaitu mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Yang kedua yaitu self-regulation atau pengelolaan diri, yaitu mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga yaitu motivasi, memiliki dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan tanpa mudah menyerah. Dan yang keempat yaitu empati, yaitu mampu memahami perasaan orang lain dan berinteraksi dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu social skills atau keterampilan sosial, di mana berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, semakin baik pula ia dalam menyelesaikan konflik, membangun relasi yang sehat, dan mencapai kesuksesan. Kamu udah ngerjain ini nggak, tugas manajemen operasional? Jujur aku kayak bingung gitu loh ngerjainnya, mulai dari mana. Kamu mau nggak ngajarin aku? Boleh, tapi tujuannya gimana ya? Kalau habis ini kita ke Parigi aja gimana, mau nggak? Ada tempat lain nggak ya selain di situ? Emang kenapa? Bukannya di situ deket ya dari mana-mana? Jangan-jangan itu tempat kamu ngedate sama mantanmu dulu ya? Kita bahas tugas aja ya. Yuk, yuk. Hah, aku sih nggak peduli ya. Aku lebih suka malah kalau misalkan kamu punya teman baru. Aduh, aku nggak mau kuliah lagi nih. Kenapa sih nilainya jelek terus? Aku pengen pulang ke rumah aja deh. Sandi, aku tadi
pinjam HP kamu bentar tuh. Hah, ngapain sih kamu selalu pinjem-pinjem barang orang? Emang kamu nggak bisa pakai barang kamu sendiri? Kamu kenapa sih kok hari ini marah-marah terus? Iya, sebenarnya tadi tuh aku habis kena semprot di kantor karena ya emang nilainya kurang bagus sih emang bulan-bulan ini. Sorry ya, aku jadi marah ke kamu. San, kamu yakin bisa nyelesain laporan ini? Soalnya akhir-akhir ini kamu coba banget loh. Hah, aku selalu teliti kok, nggak mungkin aku salah. Soalnya kemarin aku lihat ada kesalahan kecil di file kamu. Aku nggak mau loh kamu jadi beban di tim kita. Tapi justru kamu loh yang malah kemarin itu keliru input data kan, dan aku yang benerin semuanya. Ya tapi itu kan nggak masalah besar banget. Nggak apa-apa dong, aku cuma khawatir aja sama kamu. Kerjaan akhir-akhir ini sumpah banget ya, kayak jualan pada sepi gitu kan. Pusing banget mana KPI belum tercapai. Atau aku jogging aja kali ya daripada stres. Ntar sore gitu. Gimana hasil wawancaramu kemarin, San? Aku kayaknya lah nggak kepilih deh, Mur. Soalnya kayaknya mereka juga milih yang punya kenalan orang dalam nggak sih? Tapi begini itu perusahaan yang kamu incer dari lama ya? Kenapa nggak diperjuangin dulu? Ya awalnya gitu sih, tapi kalau dipikir-pikir mungkin ini tanda kalau aku harus cari tempat kerja yang lain yang lebih santai dan nggak terlalu kompetitif. Mur, aku dengar kemarin kamu habis sakit radang ya? Dokter pasti salah, aku masih muda mana mungkin sakit. Mana mungkin salah, kan kemarin kamu kayaknya habis didiagnosa juga ada cek lab dan hasil labnya juga menunjukin kalau kamu emang lagi nggak baik-baik aja. Udah lah, itu cuma gara-gara kebanyakan makan atau minuman yang ada pengawetnya aja. Nanti juga normal lagi kok. Tapi kalau kamu nggak jaga pola makan, nanti juga makin parah loh. Gak apa-apa deh, masih muda, dokternya yang salah. Murni, kenapa kamu kelihatan panik? Emang tugasnya belum selesai? Ini aku sudah menunda, aku sadar kalau kebiasaan ini bikin aku stres sendiri. Wah bagus kalau kamu sadar. Mungkin sekarang kamu bisa coba bikin jadwal biar apa yang kamu kerjain teratur. Iya, aku harus lebih disiplin ya. Mulai besok aku bakal lebih. Oke, good deh kalau gitu. Murni, tumben banget kamu datang pagi. Biasanya kamu sering telat. Iya, aku sadar tulisannya buruk, makanya sekarang aku Wah bagus tuh, gimana caranya? pasang alarm di awal menyiapin barang-barang sedikit, jadi nggak perlu kalau misalkan aku harus alarm. Oke, good deh kalau gitu. Oke. Sen, kamu kok kelihatan rajin banget belajar, banyak kemarin kamu bakal ujian ya? Iya, justru karena kemarin gagal ujian yang bikin aku semangat dan aku harus prepare buat persiapan lagi. Karena nanti aku yakin pasti bisa lolos kalau aku punya persiapan yang matang. Semoga kamu sukses ya. Makasih, aku akan berusaha lebih keras lagi dan aku pasti bisa. Sen, kok tim kita sekarang kerjanya lebih bagus ya? Iya, memang aku sekarang coba ngajak semuanya untuk berdiskusi dan dengerin pendapat satu sama lain. Jadi nggak ada lagi yang namanya miskomunikasi. Bagus banget, jadi semuanya kedengarannya lebih kompak ya sekarang. Ya, jadi kalau komunikasi kita baik, kerja juga pasti lebih gampang. Siti, kamu kenapa kok kelihatan sedih? Iya, aku dapat nilai jelek, padahal aku udah rajin loh belajar. Aku ngerti perasaan kamu dan aku juga kecewa banget ya pasti kamu. Kamu jangan sedih, kamu pasti bisa punya kesempatan untuk memperbaiki yang lebih bagus lagi ke depannya. Makasih ya Sani atas empatinya yang udah diberikan kepada aku. Kali ini kita akan menyimpulkan mengapa emotional intelligence penting dalam melatih soft skill seseorang dan bagaimana soft skill mempengaruhi karakter individu. Emotional intelligence dan soft skill. Emotional intelligence membantu kita mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Dengan begitu, kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan memimpin.
Misalnya dengan kesadaran diri atau self-awareness, kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan kita. Dengan pengelolaan diri yang baik atau self-management, kita dapat mengontrol emosi saat menghadapi tekanan. Kemudian di sini saya juga akan menyimpulkan mengenai implikasi soft skill dalam karakter seseorang. Soft skill bukan hanya bermanfaat dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan keterampilan komunikasi yang baik lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan menyelesaikan konflik dengan baik. Selain itu, empati dan keterampilan sosial membuat kita lebih mudah bekerja dalam tim dan memahami sudut pandang orang lain. Jadi, emotional intelligence sangat berperan dalam pengembangan soft skill yang pada akhirnya membentuk karakter kita. Mari kita terus melatih emotional intelligence agar menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di berbagai aspek kehidupan. Jadi, soft skills, defense mechanism, dan emotional intelligence adalah aspek penting yang perlu kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Yuk, mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for watching.